Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razia Daimania dengan NIM G0024034. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video susulan praktikum yang tidak saya hadiri kemarin pada blok 1.3 sistem pencernaan dan metabolisme. Jadi pada pada video ini tuh ada seorang pria berusia 45 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri hebat di perut kanan atas yang menjalar ke bahu kanan. Pasien juga mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan berlemak. Pemeriksaan fisik menunjukkan nyeri tekan pada daerah hipokondrium kanan dan dekstra, dan pemeriksaan ultrasonografi menunjukkan adanya batu di kantong empedu atau cholecystolithiasis. Nah, jadi dari kasus ini tuh saya akan menyebutkan organ-organ aksesori yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia setelah fungsinya secara umum, lalu akan menjelaskan peran hati dan kantong empedu dalam proses pencernaan lemak, lalu akan menjelaskan jalur aliran empedu mulai dari hati hingga mencapai duodenum serta struktur anatomi yang berperan dalam mengatur alirannya. Nah, jadi ada organ aksesori apa saja yang berperan mendukung sistem digestiva, yaitu ada hepar yang pertama. Jadi hepar itu merupakan organ viscera terbesar pada tubuh manusia. Nah, hepar ini tuh terletak di regio hipokondrium dextra dan epigastrium. Dapat juga meluas ke regio hipokondrium sinistra atau kuadran kanan atas terbentang hingga kuadran kiri atas. Nah, untuk fungsi hepar itu apa? Yaitu untuk organ hematopoiesis. Yang kedua untuk pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu yang ketiga untuk tempat sekresi empedu. Lalu yang keempat untuk detoksifikasi racun. Yang kelima untuk reservoir atau tempat penyimpanan cadangan glikogen, protein, lemak, vitamin A, B12, C, dan K, serta beberapa jenis enzim. Lalu yang keenam, fungsinya itu untuk menyintesis fibrinogen, heparin, dan protrombin. Nah, heparin itu nice to know aja. Untuk heparin itu dilapisi oleh kapsula fibrosa hepatis glison atau kapsula perivaskularis fibrosa. Nah, hepar itu dipisahkan dari pleura, pulmo, perikardium, dan kor oleh diafragma. Nah, jadi hepar itu memiliki 4 lobi atau lobus. Nah, yang pertama itu terbagi menjadi 2, ada lobus dexter dan lobus sinister. Nah, untuk lobus dexternya itu lobus yang terbesar yang terletak di regio hipokondriaca dextra, dipisahkan dari lobus sinister oleh ligamentum falciform hepatis dan fossa sagittalis sinistra. Dan pada facies visceralis lobus hepatis dexter terdapat fossa vesica velea, porta hepatis, dan sulcus vena cava. Lalu terdapat pendasaran organ lain atau impresiones, yaitu impressio colica di tempat flexura colica dextra, lalu impressio renalis di tempat ren dexter, impressio suprarenalis di tempat glandula suprarenalis dextra, dan impressio duodenalis di tempat pars descendens duodenum. Lalu pada lobus sinistra itu terletak di regio epigastrika dan hipokondriaca sinistra. Dan pada lobus itu ada 2 bangunan penting, yaitu impressio gastrika dan tuber omental. Lalu ada lobus quadratus, terletak di antara fossa vesica velea dan fissura ligamenti teres hepatis. Lalu ada lobus caudatus, tinggi vertebra thoracalis 10-11. Nah, untuk non-vaskularisasinya itu untuk nutritif, karena itu berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi untuk organ hepar sendiri, yaitu arteri hepatica dextra et sinistra, cabang dari arteri hepatica propria. Lalu untuk fungsional desi fungsional itu yaitu vena porta hepatis. Nah, lalu organ aksesoria pencernaan selanjutnya itu adalah vesica velea.
Vesica-vilea atau gallbladder atau kantung empedu itu merupakan kantung berbentuk buah pir yang terletak di facies visceralis hepa di antara lobus dexter hepatis dan lobus quadratus hepatis. Panjangnya itu 7-10 cm. Berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan mengangkatkan empedu dari hepar. Nah, pengeluaran empedu di kedua duodenum itu dikendalikan oleh hormon kolesistokinin. Hormon itu dihasilkan oleh tunika mukosa duodenum saat ada rangsangan. Nah, untuk bagian-bagian vesica-vilea itu ada bagian fundus, ujung vesica-vilea yang bulat dan menonjol bawah margo inferior hepar. Lalu ada corpus atau bagian badan, bagian yang berada di antara fundus dan kolum. Lalu ada infundibulum dan bagian kolum. Nah, ada sistem saluran keluar empedu. Itu untuk saluran keluarnya itu berupa ductus cysticus yang memiliki panjang 3-4 cm, terbagi menjadi dua bagian, itu pars valvularis dan pars glabra. Lalu sistem saluran empedu itu ada ya, empedu itu kan merupakan cairan berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan saat tubuh mencerna lemak. Nah, dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh hepar dan dipekatkan dan disimpan oleh vesica-vilea lalu masuk ke saluran pencernaan, tepatnya pada duodenum pars descendens. Nah, lalu organ selanjutnya itu pankreas. Fungsinya itu sebagai organ eksokrin sekaligus endokrin. Nah, untuk eksokrin itu untuk menghasilkan pankreatic juice yang mengandung air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim pencernaan, yaitu tripsinogen, kemotripsinogen, amilasa pankreas, dan lipasa pankreas. Lalu untuk fungsi endokrin itu menghasilkan hormon insulin, glukagon, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Bagian pankreasnya sendiri ada kaput pankreatis, terdiri dari proses uncinatus dan incisura pankreatis. Lalu ada kolom pankreatis, korpus pankreatis, dan cauda pankreatis. Lalu ada ductus pankreaticus yang diproduksi enzim yang ini tuh isinya tuh enzim pankreas yang telah diproduksi oleh sel asini pankreas yang dilarikan dari ductus intercalatus lalu ke ductus intralobularis dan ductus pankreaticus. Nah, lalu organ selanjutnya itu adalah lien. Lien itu merupakan organ limfatik terbesar dalam tubuh manusia. Bentuk ovoid, biasanya tuh berwarna keunguan. Ada di kuadran kiri atau regio hypochondrium sinistra. Fungsi lien itu untuk organ untuk organ hematopoiesis pada fetus, yang dia tuh untuk membuat limfosit, destruksi eritrosit yang sudah tua, dan reservoir darah. Nah, lalu selanjutnya peran hati dan kantong empedu dalam proses pencernaan lemak, yaitu jadi kan empedu itu kan adalah cairannya. Fungsinya tuh untuk apa? Yaitu untuk menurunkan tegangan permukaan saat tubuh mencerna lemak. Nah, empedu itu dihasilkan oleh siapa? Yaitu dihasilkan oleh hepar, diperkatkan dan disimpan oleh vesica-vilea lalu masuk ke saluran pencernaan, tepatnya pada duodenum pars descendens. Nah, lalu untuk jalur aliran empedu itu dari hati hingga mencapai duodenum itu bagaimana? Yaitu perjalanan empedu dari hepar. Perjalanan empedu itu dari hepar sampai duodenum. Dia itu intrahepatal, secara intrahepatal dari canaliculi biliveri lalu ke ductus biliverus lalu ke ductus hepaticus dexter et sinister. Dan dari vesica-vilea juga itu tuh cairan empedu itu masuk ke ductus cysticus. Nah, dari intrahepatal itu masuk ke ductus hepaticus communis, lalu yang dari vesica-vilea dan dari intrahepatal ini tuh masuk ke ductus choledocus atau biliaris, lalu masuk lalu ductus choledocus ini tuh berjalan di dalam ligamentum hepatoduodenal sampai ke pankreas. Lalu setelah tiba di pankreas, ductus choledocus ini bergabung dengan ductus pancreaticus wirsunghi atau yang milik pankreas. Nah, gabungan dua ductus itu membentuk ruangan yang agak menggembung yang disebut dengan
ampula hepatopankreatika atau ampula vateri. Lalu selanjutnya ampula akan bermuara pada papila duodeni mayor, dan pada muara tersebut terdapat muskulus sphincter Oddi yang berfungsi mengatur keluarnya empedu dan enzim pankreas ke duodenum. Nah, mungkin untuk susulan praktikum cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.